narasi-narasi yang diproduksi oleh kekuasaan itu menunjukkan proses maksa itu sedang terjadi. Misalnya 3 periode penundaan pemilu, tahun depan adalah tahun yang gelap. Itu narasi-narasi, dan itu bukan diucapkan oleh rakyat, tapi yang mengucapkan presiden bahwa orang yang kira rakyat itu rambutnya putih. Nah, beliau rambutnya tidak putih, berarti beliau tidak menunjukkan rakyat. Logikanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan berdiskusi yang di agenda Amira DPP Masumi. Saya kira diskusinya menarik karena bicara soal demokrasi di persimpangan. Saya sih melihatnya bukan di persimpangan, demokrasi disimpangkan oleh kekuasaan, bukan di persimpangan, disimpangkan. Apa argumennya? Salah satu ciri demokrasi itu kan mendengarkan aspirasi publik. Nah, rezim ini sama sekali tidak mendengarkan aspirasi publik, jadi memang disimpangkan. Seharusnya demokrasi mendengarkan aspirasi publik, tapi realitasnya dia tidak mendengarkan aspirasi publik. Apa buktinya? 2019 kita lihat ratusan ribu mahasiswa, buruh dan lain-lain demonstrasi menolak revisi undang-undang KPK, tidak didengar, bahkan harus ada yang ditembak dulu, mahasiswa yang meninggal, tidak didengar. 2020 ratusan ribu buruh dan mahasiswa untuk menolak undang-undang Omnibus Law, nggak didengar. Undang-undang Minerba, sekarang ada undang-undang KUHP dan seterusnya. Jadi terlalu banyak undang-undang yang diproduksi oleh kekuasaan itu tidak partisipatif, tidak mendengarkan partisipasi publik. Itu maknanya memang demokrasi disimpangkan oleh kekuasaan sekarang. Makanya kemudian saya menilai memang rezim ini sudah memasuki episode Machtstaat, lawan dari Rechtsstaat dalam terminologi bahasa Belanda, bahwa tidak lagi menjadi negara hukum sesungguhnya, tetapi ini adalah episode negara kekuasaan, di mana kekuasaan mengendalikan proses produksi hukum. Jadi seolah-olah negara ini demokrasi, tapi sesungguhnya tidak demokrasi. Seolah-olah negara adalah negara hukum, tapi sesungguhnya bukan negara hukum. Jadi memang negara seolah-olah. Ini Bang Yani undang saya bebas bicara ya. Iya, kok nggak ada sensor. Nanti tahu jawabnya teman-teman. Jadi memang bukan negara demokrasi secara empirik negeri ini. Dan yang negara hukum, apa bukti negara hukum? Penegak hukumnya kacau. Bagaimana kita bisa meyakinkan kepada publik, meyakinkan kepada mahasiswa saya mengajar, hei anak-anak, kita ini negara hukum. Tapi mereka melihat aparatnya kok kali hukum dengan banyak mafia. Kasus Joshua membongkar banyak persoalan di tubuh aparat penegak hukum. Apakah ini disebut sebagai negara hukum? Karena itu pertanyaan penting. Jadi oleh karena itu menurut saya, ketika demokrasi dipersimpangkan atau disimpangkan, maka di saat itulah negara sudah bergeser dari Rechtsstaat menjadi Machtstaat. Apa implikasi lanjutan dari Machtstaat itu? Koruptif. Karena powernya itu korup. Jadi ketika kemudian kekuasaan begitu luar biasa, absolut, maka potensi korupsi itu luar biasa. Apa faktanya kemudian ternyata betul bahwa korupsi merajalela. Jadi ini membenarkan tesis bahwa ini Machtstaat. Dengan karakteristik tadi, cirinya tidak mendengar aspirasi publik. Yang kedua, kemudian karena kekuasaan begitu kuat, mereka melakukan perilaku koruptif merajalela. Yang ketiga, aparat penegak hukumnya sudah kehilangan kepercayaan publik. Sekarang ada public distrust terhadap penegak hukum. Dan kalau negara dengan seperti ini,
lalu kemudian kita berharap bahwa itu akan menjadi negara demokrasi. Saya tidak yakin bahwa demokrasi kita akan berjalan dengan baik untuk menuju 2024. Kemudian apalagi kemudian misalnya ciri yang berikutnya dari negara kekuasaan itu adalah penguasa biasanya merasa didukung oleh banyak orang. Karena itu dia bisa bertindak semena-mena, mengumpulkan relawan di GBK di tengah bencana Cianjur. Itu saya hitung menghabiskan kurang lebih 50 miliar minimal. Karena lebih dari 1000 bus datang dari berbagai daerah dan lain-lain. Bayangkan kalau uang 50 miliar itu dikasih ke Cianjur. Itu kan menolong sekali untuk warga di Cianjur. Jadi ngapain di tengah situasi seperti ini kemudian mereka kumpul-kumpul dan yang disampaikan itu adalah narasi yang tidak berkualitas. Narasi yang tidak berkualitas. Misalnya ciri pemimpin itu adalah tadi bagian yang menyinggung rambutnya putih. Itu kan narasi yang tidak berkualitas. Melihat kualitas pemimpin dari ciri fisik kan parah. Saya sih melihatnya pertemuan kemarin itu deklarasi, mengumumkan kepada publik bahwa Jokowi itu nggak memikirkan rakyat, karena dia rambutnya nggak putih. Jadi yang dipikirkan adalah oligarki. Nah ini udah nyebut nama Jokowi, jadi hati-hati. Jadi ini kan analisis ya. Basis analisisnya adalah dari argumen dia sendiri bahwa orang memikirkan rakyat itu rambutnya putih. Nah, beliau rambutnya tidak putih, berarti beliau tidak memikirkan rakyat. Kan logikanya begitu. Logikanya begitu. Jadi kalau itu dinyatakan ke publik ya itu pengumuman bahwa saya akan memikirkan rakyat. Kira-kira begitu. Apalagi kemudian di belakang layar ada namanya Benny Ramdhani yang ngajak perang. Melakukan provokasi kepada presiden untuk mendorong melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya represif, penangkapan dan lain-lain terhadap kelompok-kelompok kritis pada para aktivis dan lain-lain. Saya kira itu juga menunjukkan bahwa pertemuan kemarin di Gelora Bung Karno itu pertemuan yang buruk dalam sejarah demokrasi kita. Nah, kemudian ciri lain untuk menguatkan bahwa ini adalah episode maksa adalah narasi-narasi yang diproduksi oleh kekuasaan itu menunjukkan proses maksa itu sedang terjadi. Misalnya 3 periode penundaan pemilu, tahun depan adalah tahun yang gelap. Itu narasi-narasi dan itu bukan diucapkan oleh relawan, tapi yang mengucapkan presiden. Lalu juga Sri Mulyani, narasinya pesimis, Menteri Ekonomi. Nah, narasi-narasi pesimistis tentang tentang tahun depan, tahun 2023 itu menggambarkan satu bisa ditafsirkan sebagai sebuah niat yang berbahaya dari negara untuk menggambarkan ada situasi yang berat sehingga kemudian bisa menunda pemilu sehingga periodenya diperpanjang. Jadi saya kira ya hampir sempurna ini adalah maksa. Nah pada titik ini menurut saya kelompok-kelompok pro perubahan, kelompok pro demokrasi, partai politik, Masyumi dan lain-lain, ini adalah momentum penting untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perubahan besar. Jadi memang kita nggak bisa berharap Indonesia akan lebih baik dengan melalui mekanisme linear. Saya tidak begitu berharap karena pertama tadi sudah dikatakan oleh Bang Eni dan Bang Kakak dan lain-lain, saya kira pembicaranya bahwa partai politik kita memang busuk. Oh ini ngeri sedap. Saya lihat di warung partai politik. Argumennya beginilah, contoh sederhana. Datanya dari KPK. KPK mengatakan bahwa 60% koruptor itu adalah politisi. Pertanyaan saya, apakah korupsi itu perilaku yang baik? Perilaku buruk. Maka partai itu memang sedang mengalami episode buruk. Di saat yang sama juga partai politik tidak memerankan diri di dalam parlemen untuk menjadikan parlemen itu bagian dari tes politika, ada check and balances di situ.
Kan itu nggak jalan gitu. Jadi dalam situasi seperti ini menurut saya mari kita merenungkan bahwa masa depan demokrasi kita terancam karena hari ini sudah disimpangkan. Nah, bagaimana kemudian mengembalikan agar demokrasi kembali on the track? Menurut saya tidak ada cara lain kecuali kekuatan-kekuatan perubahan, civil society, akademisi, partai politik untuk menyuarakan suara yang sama bahwa demokrasi kita terancam dan kita mari sama-sama untuk melakukan demokrasi. Kalau dikasih data lain lebih mengerikan lagi, misalnya ciri negara demokrasi itu ada kebebasan sipil. Angka kebebasan sipil kita 5,59. Itu kan kecil. Ciri negara demokrasi lainnya adalah ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada penegakan hak asasi manusia. Indeks hak asasi manusia kita 2,9. Jadi bagaimana kita pernah menyebut bahwa demokrasi kita baik-baik saja? Itu juga argumen berikutnya untuk menegaskan bahwa memang demokrasi telah disimpangkan dan kita memasuki episode Marxisme. Saya kira itu. Terima kasih sebagai pengantar diskusi. Mudah-mudahan bisa memantik diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.